Hôm nay, dù không thắng, nhưng chúng tôi có được kết quả đạt yêu cầu. Tôi xin cảm ơn. Erick Thohir puji pelatih Sintayong, dukung penuh pengadaan fasilitas training center untuk timnas Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir yang menjadi salah satu bakal calon ketua umum PSSI bicara soal timnas Indonesia hingga singgung pelatih Sintayong. Dalam hal ini, Erick Thohir memuji pelatih timnas Indonesia Sintayong meski STY baru saja gagal membawa timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2022 dan memenuhi target PSSI karena laju Fahrudin Arianto dan kawan-kawan harus terhenti di babak semifinal. Hal itu pun membuat masa depan Sintayong sempat dipertanyakan, ditambah kontraknya bakal berakhir pada penghujung tahun ini. Di sisi lain, bakal calon ketua umum PSSI Erick Thohir menilai jika timnas Indonesia saat ini adalah membutuhkan fasilitas latihan yang mumpuni. Yang mana Sintayong sebelumnya juga sudah mengungkapkan jika skuad Garuda membutuhkan training center. Bahkan permintaan pelatih asal Korea Selatan ini sudah disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo. Paham dengan kebutuhan ini, Erick Thohir pun menilai fasilitas latihan terpusat sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Hal ini demi mempersiapkan tim yang lebih baik untuk turun di turnamen. Fasilitas ini ditujukan untuk menunjang Sintayong dan timnya dalam memaksimalkan skuad Garuda. Kita itu tidak bisa bentuk timnas kemarin, kita harus lihat apa yang dibutuhkan. Sintayong pelatih yang bagus, tetapi perlu nggak super lebih? Perlu. Kita tidak punya fasilitas buat training. Karena perlu ada yang udara panas dan udara tinggi. Supaya apa? Ketika mereka bertanding, mereka sudah punya adaptasi. Ada yang panas dan tinggi, itu beda paru-parunya. Ujar Erick Thohir dikutip dari bolasport.com dari Kompas TV. Erick Thohir juga menilai Indonesia memiliki banyak potensi dan memiliki peluang di masa depan. Dalam hal ini, Menteri BUMN itu juga selalu belajar dan berkaca dari Jepang yang dianggapnya berhasil dalam membangun ekosistem sepak bola yang dibuktikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Jadi selain training center, Erick Thohir juga menggarisbawahi apakah Sintayong perlu dilengkapi lagi dengan orang-orang profesional yang bisa mendukung kinerjanya sebagai pelatih. Dalam hal ini, Erick tidak mau ada politik di dalamnya. Erick mengatakan jika ingin maju semua harus kompak. Piala AFF 2024 diprediksi mulai gunakan VAR, tapi kompetisi di Indonesia belum tahu kapan. Disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT, Pathet Supapong, penggunaan VAR di Piala AFF edisi berikutnya kini sedang dalam pembahasan. Ia mengatakan bahwa VAR akan digunakan di babak semifinal dan final jika tidak bisa digunakan di semua pertandingan. AFF setelah kompetisi menyadari bahwa harus ada banyak keputusan. Jika ada VAR, maka itu membantu, termasuk melihat komentar dari banyak pihak pada saat yang sama dalam 2 tahun ke depan harganya tidak akan terlalu tinggi. Kata Supapong. Permasalahan AFF saat ini adalah masih banyak negara yang belum memiliki potensi memakai teknologi VAR, di mana sejauh ini Thailand menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang menggunakan VAR pada kompetisi domestik mereka. Sementara itu, Malaysia dan Vietnam juga sedang mempersiapkan VAR yang ditargetkan bisa digunakan beberapa musim lagi. Di sisi lain, masih belum ada tanda-tanda kompetisi di Indonesia akan menggunakan VAR dalam waktu dekat. Adapun rencana penggunaan VAR pada Piala AFF edisi berikutnya tidak lepas dari adanya desakan dari para penggemar, di mana desakan tersebut muncul setelah sejumlah pertandingan di Piala AFF edisi tahun ini diwarnai oleh keputusan kontroversial dari wasit. Salah satunya pada pertandingan semifinal leg pertama antara timnas Indonesia dan timnas Vietnam, di mana wasit asal Oman Omar Al-Yacoubi dianggap membuat 2 keputusan yang merugikan timnas Indonesia. Dalam hal ini, Pak Hangzhou juga setuju jika teknologi VAR, Video Assistant Referee, mulai digunakan AFF pada Piala AFF 2024 mendatang. Menurutnya dengan adanya VAR, turnamen bisa menjadi lebih baik, tidak ada lagi kontroversi dari wasit. Jika diterapkan VAR, kualitas turnamen akan lebih baik. Wasit juga manusia, pasti akan membuat kesalahan. Jika dengan VAR, kesalahan wasit akan dikurangi. VAR adalah tren umum dunia. Jelas Pak Hangzhou dikutip dari superbowl.id dari laman The Town 24/7. Pelatih Sabah FC dan Malaysia membeberkan masa depan Sadil Ramdhani di negeri jiran. Untuk diketahui, kontrak Sadil Ramdhani bersama dengan Sabah FC sejatinya sudah berakhir sejak 30 November 2022 lalu. Setelah kontraknya habis, masa depan mantan pemain Persela Lamongan itu kemudian menjadi tanda tanya. Agen Sadil Ramdhani Alexander Talpes bahkan sempat menyebut bahwa Sadil diincar oleh klub Liga 1 Austria. Akan tetapi teka-teki seputar masa depan winger timnas Indonesia itu kini sudah terjawab.
Di mana pelatih Sabah FC Ong Kim Swee belum lama ini menegaskan Sadil menjadi salah satu pemain yang kontraknya akan diperpanjang. Selain memperpanjang kontrak pemain asing dari Korea Selatan Park Tae-soo, klub juga mengambil keputusan yang sama dengan Sadil Ramdhani. Kata Ong Kim Swee. Sementara media Malaysia Harian Metro juga mengabarkan bahwa Sadil Ramdhani telah memperpanjang kontraknya. Dalam artikelnya, Harian Metro menuliskan kehadiran ketiga pemain asing tersebut sekaligus memperkuat skuad Badak yang total kini memiliki 5 pemain asing termasuk Sadil Ramdhani dan Park Tae-soo yang telah memperpanjang kontraknya. Meski begitu, belum diketahui secara pasti berapa lama durasi kontrak baru pemain berusia 24 tahun itu. Pasalnya hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pihak Sabah FC terkait perpanjangan kontrak dari Sadil. Sadil sendiri telah memperkuat Sabah FC selama 2 musim sejak bergabung dengan klub tersebut pada 2021 lalu. Bersama klub berjuluk The Rhinos itu, Sadil telah mencatatkan 40 penampilan, mencetak 8 gol dan membuat 10 assist. Musim lalu Sadil juga turut mengantarkan Sabah FC finish di peringkat ketiga klasemen Liga Super Malaysia.